Bu, selamat pagi. Salam kenal Pak Agus. Nggih, Bu. Saya Ibu Ketut Agustini sebagai penguji 1 Bapak, dengan Nggih, Pak siap. Made Adwi Pratnyana sebagai penguji 2. Nggih, Bu. Sebelum kita mulai, Pak Agus bisa memperkenalkan diri, sekolah mana yang tempatnya sekarang bekerja, kemudian S1-nya di mana, kan sudah berapa lama mengabdi sebagai Nggih, Bu. guru. Nggih, Bu. Silakan Nggih, Pak. izin Bu nggih. Nggih, perkenalkan nama saya Igede Agus Febriana Yoga. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Busungbiu. Kemudian untuk kuliah saya dulu di PTI juga, Bu, di Uniksa. Kemudian ya, untuk mengabdi, saya sebenarnya sudah 6 tahun mengabdi. Kemudian setelah 2021 eh, diangkat di SMA Negeri 2 Busungbiu. Seperti itu, Bu. Nggih, suksemu Ibu. Nggih. Nggih, Bu. PTI ya? Nggih, Bu. PTI juga tahun PTI 2000 angkatan berapa? tahun 2012 saya masuk, Bu, di sana. 2014 saya apa namanya? Tamat karena alih kredit, Bu. Pantesan Ya. Ibu sama Ibu ya. Iya. Ada kredit. Oh ya, dari Nggih. G3MI ya. Nggih, Bu. Ya. Hmm. Ya, ya. Heeh. Oke. Kita mulai ya, Nggih, siap, Pak Ibu. Agus. Pak Siap, Adri siap, ya. Ibu. Ya, siap. Biasa Ibu yang memulai. Nih. Pak Agus bisa tunjukkan dulu. Pak Agus menggunakan apa di Busung Bio, kurikulumnya? K13 atau IKM? Ya, yang baru, Bu, kelas 10 saja. Ini baru diterapkan di kelas 10 saja. Itu kurikulum Merdeka. Kemudian yang kelas 11, 12 masih kurikulum K13, Bu. Yang Pak Agus gunakan sekarang di PPG ini kurikulum berapa? Kurikulum Merdeka, Bu. Saya mengajar di kelas 10, Bu. Untuk materi Oke. informatika. Bisa ditunjukkan modulnya. Modulnya siap, Bu, siap, Bu. Izin Bisa share screen. ditunjukkan. Ya, izin share screen, Bu. Iya. Ya, Niki, kita dulu, Bu. Ya, sudah, Bu. Niki, Bu. Oke, sudah, coba ke bawah. Nih. Oke, lengkap. Cakap muka udah luring ya di sana ya. Ya, ya, Bu. Oke, ke bawah. Oke, terus ke bawah. Sampai ke tujuan deh. Tujuan spesifik. Oke. Ya, Niki, Bu, ya. Stop tujuan spesifiknya. Tujuan spesifik. Oh, ya, ya. Tujuan spesifik. Ya, Niki, Bu. Oke, stop dulu. Nggih. Oke, sebelum masuk ke sini, coba Pak Agus ceritakan dulu pada saat mengidentifikasi masalah bagaimana di sana sampai mengarah ke rencana aksi ini gitu. Ini kan rencana aksi kan Pak? Ya, untuk Ya. mengidentifikasi Bisa masalah. diceritakan sekilas aja. Oh, ya, ya, Bu. Siap, Bu, siap. Untuk identifikasi masalah, saya beranjak dari LK1, yaitu apa namanya? Identifikasi masalah. Ya, saya di sana ngecek apa sih jenis permasalahan dan masalah yang diidentifikasi di dalamnya. Seperti itu, Bu. Kemudian lanjut ke LK2, eksplorasi penyebab masalah. Di sini saya apa namanya menentukan masalah yang teridentifikasi, kemudian apa sih melakukan eksplorasi penyebabnya, kemudian menganalisis eksplorasi penyebab. Di sini untuk eksplorasi penyebab saya lebih ke apa namanya melakukan kajian literatur dan wawancara dengan kepala sekolah, kemudian guru, kemudian wakase,
Ya, Bu, seperti itu, Bu. Kemudian untuk LK 1.3 menentukan penyebab masalah. Jadi di sini juga dilakukan eksplorasi penyebab masalah, kemudian mencari akar penyebab dan analisis penyebab masalah. Kemudian di LK empat Cukup ya. Pak Gus, Nggih, nggih, cukup Bu. Pak Gus, cukup ya. Nggih. Nggak usah dibaca sebenarnya itu Oh, nggih. tahapannya. Nggih, Bu. Ingin dengar ceritanya di sekolah busung BU itu, Ya. Pak Agus itu mengangkat berapa masalah? Masalah pasti banyak ya. Ya, masalah banyak Ya, di sini. cuma masalah yang mana yang diangkat? Nah, itu Ya. ceritakan dah. Permasalahan yang saya angkat itu siswa kurang fokus mengikuti pembelajaran. Ya, di sini penyebabnya berasal dari siswa, kemudian dari guru saya sendiri karena ketika saya mengajar masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional seperti itu, Bu. Ya, karena di PPG ini kemudian saya mendapat ilmu bahwa kita menerapkan model pembelajaran terbaru yaitu problem based learning dan project based learning. Di sini saya mengambil problem based learning, Bu. Jadi tujuannya adalah ya melakukan peningkatan motivasi siswa terhadap pembelajaran. Jadi ketika motivasinya sudah meningkat, siswa itu pasti akan fokus mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke. Terus pemilihan konten ini Pak Agus, kenapa dari sekian banyak materi pelajaran TIK, Ya. kenapa Pak Agus memilih yang integrasi aplikasi perkantoran ini? Ya, untuk aplikasi pengantoran menurut saya ini dasarnya, Bu. Jadi dasar dari semua materi awalnya kita harus belajar Word, Excel, PowerPoint. Kemudian untuk integrasinya, kenapa saya memilih itu? Karena di dalam itu di kehidupan sehari-hari sangat banyak diperlukan, Bu. Apakah ketika membuat surat, kemudian apakah ketika membuat sertifikat kegiatan seperti itu. Oke. Selanjutnya kembali ke RPC ya, ke modul di sini tujuan spesifik ini yang ketiga nih ya, tiga siswa yang ini semuanya belum masuk ini format ABCD-nya. Ya, coba di tujuan spesifik pengolahannya. Ya, coba Pak Agus dicek itu. Oh, untuk ABCD yang format ABCD paham kan Pak Agus ya? Ya, paham Bu. Untuk audien di sini coba yang mana A-nya, yang mana B-nya. Ya, untuk audien untuk audien di sini adalah peserta didik. Kemudian untuk untuk yang B, behavior adalah pengalaman belajar. Jadi di sini siswa dapat memecahkan integrasi data seperti itu, Bu. Kemudian untuk C, condition adalah dengan memecahkan integrasi ini artinya siswa itu melakukan praktek, Bu. Bagaimana dia akan mengintegrasikan Word, Excel, khususnya surat yang ada di Word, kemudian kita mengambil database-nya di Excel seperti Bu. Kemudian D-nya adalah siswa bisa menggunakan integrasi itu dengan baik, Bu. Itu sudah terdeskripsi nggak? Nyatakan bahwa kondisinya dia melakukan praktikum, kemudian untuk degree-nya menyatakan dia baik. Ya. Sudah terdeskripsi dengan baik nggak di A-nya itu? Coba dibaca. Untuk di sini saya untuk tujuan spesifik di sini saya mengambil dari tujuan di atasnya. Jadi tujuan utama. Untuk tujuan utama sudah mengandung ABCD, kemudian untuk pertemuan ketiga itu sudah coba tujuan utamanya coba cek. Coba tes ke atas tujuan utamanya mana? Sudah mengandung ABCD enggak? Karena di sini diminta. Iya. Format ABCD harus mengandung itu. Iya, kalau enggak, Bu. Siap, Bu. Siap. Nilainya. Ya, ini Bu, tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat merekonstruksi integrasi antar aplikasi perkantoran dengan baik seperti itu, Bu. Jadi untuk audiennya peserta didik, kemudian untuk behavior yaitu merekonstruksi integrasi antar aplikasi, kemudian kondisinya adalah
Jadi melalui rekonstruksi ini artinya siswa sudah sudah melakukan praktek seperti itu, Bu. Sehingga nanti kita menemukan degree siswa itu bisa bekerja dengan baik, itu maksudnya, Bu. Ya, maksudnya tetapi tidak terlihat secara ini ya Pak Agus ya, secara implisit eksplisitnya yang nggak kelihatan di sini Pak Agus. Oh, saya kira untuk begitu. Kondisi kalau yang audiens sama behaviornya sudah, degree udah itu dengan baik udah oke. Tapi kondisi yang tidak berbicara ya. Oh, berarti kondisinya. Ya, tolong nanti diupdate. Oh, nggih, siap Bu. Kondisinya tidak paham ya? Nggih, kondisi. Orang PTI loh. Alumni PTI jangan sampai ini nggak paham. Iya, paham Bu. Cuma itu saya sudah rekonstruksi itu artinya sudah ada praktek di dalamnya, begitu maksud saya. Jadi saya tidak menampilkan lagi seperti itu. Seharusnya lengkap ya. Iya, siap Bu, siap. Mohon maaf ini, mohon maaf. Kondisinya pada saat kapan kalau memang ya. Nah, siap, berarti Bu. yang di bawah juga ngikutin. Ada ya yang di bawah. Siap Ibu, siap. Kemudian bagian dari hotnya yang mana Pak Agus? Ya, sekarang di kegiatan belajarnya. Dari hot ini ya, tunjukin aja bagian hot. Nah, ini untuk hot saya masukkan di kegiatan utamanya. Ya, ini untuk kegiatan utamanya, gambaran umum kegiatan. Kemudian untuk hotnya, ya di sini. Ya, dimulai dari siswa peserta didik membagi tugas. Jadi kita membagi itu sudah mengarah ke berpikir hot. Kemudian lanjut ke yang di bawahnya. Ini ada memecahkan. Jadi memecahkan itu sudah masuk di ranah C6, Bu. Memecahkan, kemudian untuk membuktikan juga ada di C5. Jadi keduanya itu sudah mengarah ke hot, artinya sudah masuk ke kata kerja operasional C4, C5 dan C6. Itu masuk ke LKPD-nya ya? Ya Bu. Berarti ya? Iya. Coba tunjukkan LKPD-nya yang mana yang menyatakan permasalahan hoax-nya mana? Oh iya. Sebentar Bu. Ya, niki Bu sudah terlihat niki Bu nggih. Sampun Bu, sampun terlihat niki. LKPD. Ya, LKPD. Belum Pak Agus. Oh ya, saya stop screen dulu. LKPD-nya coba di. Ya, saya stop screen dulu Bu. Ya. Saya ulang lagi. Sampun Bu, sampun sudah terlihat. Oke, coba sekarang pertanyaannya yang mengarah ke hot coba di bagian mana? Ya, ini siswa membagi Bu. Ini membagi, kemudian mendiskusikan. Yang didiskusikan seperti apa Pak Agus? Yang didiskusikan itu adalah ketika siswa bagaimana sih memecahkan masalah integrasi antara Microsoft Word dan Excel pada pembuatan surat massal, Bu. Mengintegrasikan Word ke Excel, dengan mail merge gitu ya? Ya, mail merge surat massal. Ini kan Kemudian yang arahnya ke kreatif dan kritikal yang mana coba? Yang men-trigger pemantik dari kreatif sama critical thinkingnya. Tadi kan berkelompok, oke, kolaboratif udah Ibu lihat. Kemudian pasti ada komunikasi di dalamnya. Yang sekarang yang memicu kreativitas sama critical thinkingnya yang mana Pak Agus? Untuk kritiknya itu siswa dia mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi solusinya itu nanti siswanya
akan berpikir apa sih yang harus dilakukan. Jadi dia harus berpikir lebih dari pembelajaran yang konvensional, Bu. Untuk masalah apa ini yang kreatif sama kritikalnya? Ya, itu Permasalahannya seperti apa? permasalahan bagaimana menghubungkan antara kedua aplikasi sehingga nanti di surat itu bisa terlihat tujuannya kemana, alamatnya kemana, seperti itu, Bu. Masih di Melbourne berarti ya. Nge, Bu. Untuk ininya dalam menentukan yang mana saja ininya ya, Iya, apa Bu, ya. namanya, apa saja yang harus diisi di dalam surat itu, begitu Iya, ya. benar, Bu, benar. Kemudian apa lagi di sini diminta kalau feedbacknya sendiri menurut Pak Agus yang mana? Untuk feedback di sini saya memberikan Feedback apa? Oh, tipek. Maaf, Bu. Oke, saya kembali share gininya, Bu. Apa namanya? Untuk gini pembelajaran. Untuk tipek di sini saya teknologi pedagogiknya saya menggunakan aplikasi online, Bu. Di sini saya menggunakan Google Drive, kemudian menggunakan komputer, kemudian menggunakan Microsoft serta menggunakan Google Form, Bu. Untuk penilaian di akhir apakah untuk refleksi, kemudian untuk kemudian kuis dan lain sebagainya, Bu. Nah, ini Google Drive-nya. Kemudian untuk kuisnya, ya ini saya menggunakan Jamboard juga untuk ice breaking. Di sini juga ada Google Form untuk evaluasi, Google Form untuk post test, dan Google Form untuk kegiatan refleksi. Jadi saya di sini memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran seperti itu, Bu. Oke. Ya, cukup dari saya, Pak Agus. Sudah saya dapat semuanya. Silakan Pak Arduin. Selamat pagi ya, Pak Agus ya. Nggih, selamat Salam pagi kenal. Pak Made. Nggih. Apa namanya? Kalau dari saya sedikit Pak. Nah, tadi saya cek gininya juga sudah bagus ya, lengkap. Mungkin yang disampaikan oleh Bu Egi tadi diminta untuk mengeksplisitkan Pak ya. Jadi Iya, iya. agar yang membaca perangkatnya ini mengetahui gitu ya, mengetahui. Oh, Jadi nggih. konsisten juga Pak. Iya, Jadi siap, saya siap. lihat ada yang lengkap pakai ABCD, ada yang tidak gitu kelihatannya di sini. Iya. Tapi tadi Bapak sudah menunjukkan karena apa namanya? Mungkin saya ingin konfirmasi tentang kondisi ya, Ya, Pak. Siap. kesesuaian nanti perangkat Bapak siapkan dengan kondisi nanti di lapangan. Kan Bapak sudah memiliki apa namanya? Pengetahuan terkait dengan kondisi di sekolah gitu kan, sehingga masalahnya seperti apa yang dipilih, kemudian Nggih. perangkat yang disiapkan seperti apa, termasuk pemilihan model. Eh, labnya seperti apa kondisinya di sekolah, Pak? Ya, untuk lab kami di Iya, SMA. maksud saya gini, Pak. Izin saya gini kan. Nggih, nggih. Eh, kalian gini, Pak. Saya ingin mendapatkan gambaran kesesuaian rancangannya dengan kondisi sekolah. Pak. Ya. Nah, silakan. Ya, nggih, terima kasih Pak. Izin menjawab di sini untuk keadaan lab kami di SMA Negeri 2 Busumbiu itu ada 32 komputer yang sudah bisa terkoneksi dengan internet, dan kebetulan di lab komputer sudah terisi internet. Jadi siswa dapat memanfaatkan komputer dan internet untuk melakukan kegiatan ini. Di internet siswa nanti bisa mencari informasi terkait dengan proses MailMed yang dilakukan. Ya, kemudian untuk labnya kami cuma punya satu ruangan, Pak, seperti itu. Jadi untuk pembelajaran itu sudah sangat cukup karena apa namanya, saya mengajarnya itu kan giliran dengan teman, dan Wakakurikulum sudah mengatur jadwal supaya tidak gebentur. Saya juga meminta seperti itu ke Wakakurikulumnya, Pak.
Nggih, Pak, nggih. Ya, jumlah siswanya berapa Pak untuk yang Bapak mengajar di sini? Ya, Kelas untuk kelas 10 itu maksimal jumlahnya ada 33, kemudian ada yang 31 dan ada yang 30. Jadi 32 komputer itu sudah cukup digunakan untuk kegiatan praktek, Pak. satu orang satu berarti Ya, ya bisa itu ya Pak? ya, tetapi nanti dalam pembelajaran saya lebih ke kegiatan berkelompok, Pak. Jadi komputernya tidak semua hidup. Nggih, Pak. Ya, sesuai dengan modelnya Pak ya. Ya, ya sesuai, Pak. Oke. Bisa Pak berikan gambaran Pak nanti untuk eksekusinya terkait dengan perencanaan untuk problem bisnisnya Pak? Ya, eksekusinya seperti ini, Pak. Di awal saya memberikan permasalahan, ya, izin menunjukkan permasalahan yang saya kasih ke siswa. Ya, permasalahannya saya mengambil permasalahan yang kontekstual, Pak. Jadi, ya, seperti ini, Pak. Saya memberikan sedikit narasi masalahnya seperti apa, jadi siswa itu nanti bisa membantu bagaimana memecahkan masalah yang ada di narasi tersebut, Pak. Nggih. Selanjutnya diapakan Pak? Ya, untuk selanjutnya, ya, siswa itu akan istilahnya berkelompok. Ya, dia akan mendiskusikan hal apa yang akan dilakukan. Kemudian saya di sini ketika mereka sudah berkelompok, saya akan memberikan beberapa link modul ajar, ya, bahan ajar maksudnya, Pak. Link bahan ajar sehingga nanti siswanya bisa mengumpulkan data dan mungkin mencari referensi dari link yang saya kasih, Pak. Iya, Pak. Oke, ini kan pertemuannya terpisah Pak ya untuk satu problem itu Pak ya. Bagaimana untuk ininya Pak, controllingnya dari Bapak, pengendalian siswanya nanti, Ya, untuk pengendalian, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalahnya itu. ya, tetap saya sebagai guru akan memberikan istilahnya mengarahkan. Kalau misalnya siswanya kurang paham, ya setidaknya saya kasih clue, ya seperti ini. Ini yang harus dilakukan. Coba lihat di modul seperti itu. Kemudian untuk kelompok, untuk mengatasi atau memantau kelompok, saya akan berkeliling. Jadi saya ngecek satu persatu, Pak, kelompok, sehingga nanti semua kelompok bisa mengerjakan dengan baik. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Untuk evaluasinya seperti ya Pak. Untuk evaluasi kan Ya. ada penilaian Betul, terhadap betul, Pak. kelompok itu seperti apa? Ya, seperti tadi untuk di pertemuan terakhir, di langkah terakhir, saya itu memberikan post test, Pak. Post test, kemudian ada beberapa soal evaluasi juga. Jadi ini, Pak, ya, di akhir dari sintak PBL, jadi di sini saya memberikan soalnya ada di Google Form. Jadi soalnya itu soal uraian, ya, ketika mereka sudah mengerjakan, selanjutnya mereka akan mengerjakan post test, karena di awal saya sudah lakukan pretest, jadi saya berikan post test. Selanjutnya ketika sudah selesai pembelajaran, saya juga akan memberikan refleksi sehingga saya tahu, oh, apa sih kelemahan saya ketika memberikan pembelajaran ke siswa. Nggih, Pak. Oke, mungkin dari saya seperti itu cukup Nggih. Pak Agus. Nggih, Terima sukses, kasih. Bapak. Saya Nggih. kembalikan ke Bu Egy. Nggih. Ya. Yang masih sibuk ini ibunya, Pak. Nih, mohon ditunggu sebentar. Nggih. Oh, nggih, Ya, Bu. Muncul nggih, Bu. Tidak cukup gimana Bu. sudah Ya, Pak Arwi? nggih. Oke, dari Ibu juga sudah cukup. Pak Agus Nggih. kencang sekali Pak. Lagi semangat, Bu. Aduh, lagi. Nah, kencang nih Pak Agusnya ya. Nggih, nggih, Bu. Makasih masukannya, Ibu. Iya, iya, ya. Nggih. Nah, nggih, sudah bagus Pak Agus, sudah lancar ini ya. Nggih. Oke, tinggal menunggu pengumuman saja. Nggih, nggih. Oke, terima kasih Pak Astagfirullah, Agus. nggih, Sampai ketemu nggih. lagi nanti nggih. Nggih, suksemu, Ibu. Nggih, nggih, Iki. sudah bisa meningkatkan. Nggih, Pak Madi juga terima kasih. Salam kenal, Pak Madi. Nggih, terima kasih. Nggih, nggih. Nggih, Nggih, Bu. sama-sama. Sukseme, Bapak, Ibu. Sukseme. Izin, Bu, Bapak, lip ya. Saya